Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Astuti dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Macam-macam himpunan. Beberapa konsep berkenaan dengan himpunan yang didefinisikan dalam matematika. Yang pertama, himpunan kosong. Suatu himpunan A dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika NA sama dengan 0. Himpunan kosong dilambangkan dengan pi karena bilangan kardinal dari pi sama dengan 0. Maka himpunan tidak mempunyai anggota sehingga biasa ditulis dengan tanda kurung kurawal saja. Pengertian jika dan hanya jika pada definisi tersebut berarti jika A himpunan kosong, maka NA sama dengan 0. Sebaliknya, jika NA sama dengan 0, maka A adalah himpunan kosong. Contohnya, A sama dengan himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2020 yang mempunyai tinggi badan di atas 3 meter. Contoh yang kedua, B sama dengan himpunan dari X di mana X lebih dari 6 kurang dari 7 yang X adalah bilangan bulat. Untuk contoh yang ketiga, C sama dengan himpunan dari X di mana X bilangan prima kelipatan 6. Contoh yang keempat, D sama dengan himpunan dari X di mana X kuadrat kurang dari 0, yang mana X adalah bilangan real. Yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta atau S adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Jika dicermati, tampak bahwa suatu himpunan tertentu merupakan himpunan semesta bagi dirinya sendiri. Himpunan semesta dari suatu himpunan tertentu tidaklah tunggal, tetapi mungkin lebih dari itu. Coba perhatikan contoh berikut. Misalnya, A sama dengan A, B, C. Maka, himpunan semesta dari A antara lain adalah A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, E, ataupun A, B, C, D, E, F. Dari contoh tersebut, jelas bahwa himpunan semesta dari suatu himpunan tidaklah tunggal. Suatu himpunan bisa merupakan himpunan semesta bagi himpunan tertentu, asalkan semua anggota dari himpunan tertentu itu menjadi anggota dari himpunan semesta. Yang ketiga, himpunan terhingga dan himpunan tak hingga. Himpunan A disebut himpunan terhingga jika dan hanya jika NA sama dengan C. C elemen dari bilangan cacah. Himpunan B disebut himpunan tak hingga jika dan hanya jika NB sama dengan tak terdefinisi atau tak hingga. Contoh himpunan terhingga. Misalnya, yang pertama, pi atau himpunan kosong sama dengan kurung kurawal saja. Yang B, misalnya A sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, dan 4. Yang C, misalnya B sama dengan himpunan dari X, di mana X nama hari dalam seminggu. Kemudian C sama dengan himpunan dari X, di mana X lebih dari sama dengan 0, kurang dari 10. Yang mana X adalah bilangan bulat. Contoh himpunan tak hingga. Yang pertama, D sama dengan himpunan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang B, E sama dengan himpunan dari 0, 2, 4, 6, dan seterusnya.
Yang keempat, himpunan terbilang dan tak terbilang. Himpunan terbilang adalah himpunan yang anggota-anggotanya dapat ditunjukkan satu persatu. Sedangkan himpunan tak terbilang adalah himpunan yang anggota-anggotanya tidak dapat ditunjukkan satu persatu. Kemudian yang kelima adalah himpunan terbatas dan himpunan tak terbatas. Himpunan terbatas adalah himpunan yang mempunyai batas di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Himpunan yang mempunyai batas di sebelah kiri saja disebut himpunan terbatas kiri dan sebaliknya. Serta himpunan yang tidak mempunyai batas di sebelah kiri dan kanan disebut himpunan tak terbatas. Pembicaraan mengenai himpunan ini biasanya beranggotakan bilangan. Batas di sebelah kiri disebut batas bawah, sedangkan batas di sebelah kanan disebut batas atas. Diagram himpunan. Yang pertama, diagram Venn. Himpunan semesta yang digambarkan dalam diagram Venn berbentuk persegi panjang. Untuk himpunan lainnya menggunakan lengkungan tertutup sederhana dan anggotanya dengan nokta. Jika suatu bilangan atau angka dituliskan di dalam daerah suatu himpunan atau lingkungan tertutup sederhana tanpa disertai nokta, hal ini menyatakan bahwa anggota atau kardinal himpunan itu. Perhatikan contoh berikut. Pada gambar diagram Venn sebelah kiri menyatakan bahwa kardinal himpunan A sama dengan 3. Himpunan A sendiri mungkin A sama dengan himpunan dari ABC atau 012 ataupun kuda, kucing, harimau. Sedangkan untuk diagram sebelah kanan, kardinal himpunan B sama dengan 1. Himpunan B sama dengan 3. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis digunakan khusus untuk menyatakan himpunan yang satu menjadi bagian dari himpunan lainnya. Jika suatu himpunan A menjadi bagian dari suatu himpunan B, maka digambarkan di bawah himpunan B, seperti pada gambar di samping. Ketiga, diagram kartesius. Diagram kartesius untuk menyatakan himpunan tak lain adalah garis bilangan yang telah kita ketahui, yang seringkali digunakan untuk menggambarkan himpunan beranggotakan bilangan dalam suatu urutan. Untuk menggambarkan himpunan yang anggotanya bilangan bulat, titik-titik pada garis bilangan itu diberi nokta-nokta sehingga tampak jelas berbeda dengan titik-titik yang bukan anggotanya. Untuk bilangan real yang merupakan suatu kontinu, garis bilangan yang menyatakan anggota himpunan itu dipertebal sehingga tampak berbeda dengan bagian yang tidak menjadi anggotanya. Jika hanya satu titik yang tidak menjadi anggota, titik tersebut diberi bulatan kosong. Untuk menggambarkan diagram kartesius, sebaiknya kita hanya mencantumkan bilangan yang menjadi anggota himpunan itu, tetapi dicantumkan pula bilangan lain yang bukan anggotanya agar jelas pengertiannya. Titik-titik pada koordinat kartesius merupakan pasangan titik pada sumbu X dan sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di titik 0 disebut pusat koordinat. Untuk bagian atas sumbu Y bernilai positif, sedangkan pada bagian bawah sumbu Y bernilai negatif. Begitu juga pada sebelah kanan sumbu X bernilai positif, sedangkan pada sebelah kiri sumbu X bernilai negatif. Untuk contohnya, silakan lihat gambar di samping. Pada gambar tersebut, warna ungu atau violet merupakan pusat koordinat yaitu titik 0,0, yang artinya sumbu X dan Y bernilai 0. Untuk warna hijau, pada sumbu X bernilai 2 dan sumbu Y bernilai 3. Maka koordinat dalam bidang kartesius ditulis 2,3. Untuk warna merah, pada sumbu X bernilai -3 dan sumbu Y bernilai 1. Maka koordinat dalam bidang kartesius ditulis -3,1. Sedangkan untuk warna biru, pada sumbu X bernilai -3 dan sumbu Y 1.
Maka koordinat dalam bidang kartesius ditulis -1,5, -2,5. Itu saja pemaparan materi mengenai himpunan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.